Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Siang ini masih tentang K.H. Imaduddin, tentang penelitian K.H. Imaduddin. Kalau kita perhatikan metode yang dilakukan oleh K.H. Imaduddin itu yang mengambil daripada kitab-kitab pada abad-abad keempat, kelima, dan keenam, dan seterusnya Hijriah, yang mengatakan bahwa kalaunya tidak ada catatannya harus dibuktikan, harus ada catatannya. Kalau tidak ada catatannya ya palsu. Artinya zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus ada catatannya di dalam kitab-kitab nasab, dalam abad keempat, kelima, dan seterusnya. Kalau tidak ada berarti bukan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka dengan itu lalu menafikan nasab Ba'alawi. Karena kata mereka tidak ada itu tercatat di dalam kitab-kitab yang lama. Tidak ada menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu anak daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tapi ternyata di dalam kitab-kitab yang disebutkan oleh K.H. Imaduddin itu, diantaranya kitab Syajaratul Mubarakah Imam Ar-Razi atau Imam Fakhrur Razi atau Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu juga tidak menyebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak menyebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak tercatat di situ. Artinya apa? Sama berarti. Berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun bukan daripada zuriat Rasulullah. Kenapa sebabnya? Tidak ada tercatat di kitab itu. Padahal pengarang kitab tersebut, yaitu diduga Imam Fakhrur Razi, itu hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Arti sezaman tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih hidup, Imam Fakhruddin Ar-Razi juga masih hidup. Tidak hanya sezaman, mereka juga satu kota. Mereka juga satu kota. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu imam besar, Sultanul Aulia, dan mereka satu ideologi. Kalau misalnya mereka ini berbeda ideologi, artinya berbeda paham tentang agama, mungkin saja tidak tercatat itu gara-gara sentimen. Ada sentimen tertentu yang mengakibatkan Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak mencatatnya. Akan tetapi mereka berdua ini sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Fakhruddin Ar-Razi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada alasan kalau lupa misalnya, tidak ada alasan. Kenapa? Sebabnya ini tokoh besar. Kalau sentimen misalnya lalu tidak tercatat, tidak bisa. Kenapa? Sebabnya ini satu aliran, sama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Tidak tercatat karena jauh misalnya, tidak bisa. Kenapa? Sebabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani satu kota dengan Imam Fakhrur Razi. Jadi apa alasannya tidak mencatat itu? Alasannya cuma dua. Pertama, bisa mungkin kitab itu seperti yang disebutkan oleh Rabithah Alawiyah, bukan karangan dari Imam Fakhrur Razi. Kedua, kalau memang itu karangan dari Imam Fakhrur Razi,
Berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan sayyid, bukan keturunan Rasulullah, sesuai dengan metodenya Haji Imaduddin. Tidak tercatat. Oleh sebab itu keturunan-keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani perlu membuktikan juga nasab mereka. Carikan catatannya. Bagaimana ini? Bagaimana Kiai Haji Imaduddin? Imam besar sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun tidak tercatat dalam catatan tersebut. Kalau misalnya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu tidak tercatat, masih bisa ada alasan. Kenapa sebabnya? Karena memang mereka ini berhijrah jauh daripada kota asalnya di Basrah. Perginya ke mana? Ke Yaman. Sementara para pencatat-pencatat nasab itu di sekitaran sana, Irak. Jadi masih ada alasan kalau tidak tercatat. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa alasannya? Tidak tercatat itu apa alasannya? Ini kacau. Kalau hanya kita mengikuti metode Syekh Kiai Haji Imaduddin itu kacau. Pertama, mengacaukan keyakinan-keyakinan kita sebelumnya. Yang kedua, mengacaukan nasab-nasab yang ada. Banyak keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga diragukan. Keturunan dari Ba'alawi juga diragukan. Banyak yang diragukan. Bahkan kalau kita mengikuti metode Kiai Haji Imaduddin, kitab-kitab fikih pun banyak yang kita ragukan. Kenapa sebabnya? Karena tidak ada ketersambungan catatan antara Imam Nawawi misalnya kepada murid-murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Berbagai macam hukum yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu ada keterputusan sekitar beberapa tahun. Sehingga kalau mengikuti metode siapa? Kiai Haji Imad ini banyak. Tidak hanya itu. Tulisan Al-Qur'an juga begitu nanti. Dan yang lain-lainnya. Mengacaukan keyakinan-keyakinan ulama-ulama kita yang dulu-dulu yang alim-alim. Siapa sih Kiai Haji Imaduddin dibandingkan dengan Syekh Murtada Az-Zabidi? Siapa sih Kiai Haji Imaduddin dibandingkan dengan ulama-ulama kita yang besar-besar di abad ke-10, ke-11 Hijriah 400 tahun yang lalu? Sehingga banyak yang dilanggar dari situ. Banyak sekali. Sangat banyak. Bahkan kalau kita mengikuti metode daripada Kiai Haji Imad itu, kita akan meragukan kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa sebabnya? Di dalamnya tidak ada hadis yang tercatat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada beberapa hadis yang tidak tercatat di dalam kitab-kitab hadis. Tapi di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Artinya sama aja dengan meragukan kepakaran daripada Imam Al-Ghazali. Kalau kita mengikuti metodenya Imad, Kiai Haji Imad. Sudah meragukan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian banyak kitab-kitab lain, kitab tasawufnya pun begitu, kitab fikihnya pun begitu. Karena harus ada catatan turun-temurun ini. Harus ada kitab yang melanjutkan turun-temurun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Imam Al-Ghazali itu mencatat kitab, membikin kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam kitab Bukhari. Tidak ada di dalam kitab Muslim dan sebagainya. Apakah kita juga akan meragukan
keotentikan atau kepakaran dari Imam Al-Ghazali, kalau kita mengikuti metodenya Kiai Haji Imaduddin ini akan terjadi banyak kekacauan. Samping tadi sanggahan daripada Rabithah Alawiyah diantaranya adalah kitab Imam Fakhrul Razi itu yang bernama Sajaratul Mubarakah itu diragukan tulisan daripada Imam Fakhrul Razi. Itu aja yang ulun sampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi bahan pikiran bagi kita semua, supaya jangan hanya berpikir untuk nafsu kita, untuk meloloskan apa yang ada di dalam pikiran kita, lalu kita sembarangan menentukan metode penelitian, sembarangan menyimpulkan sebuah penelitian. Maksud ulun nafsu apa? Untuk melegalkan nasab-nasab mereka, kemudian meruntuhkan nasab-nasab orang lain. Nasab Ba'alawi diruntuhkan untuk hanya sekadar memprotes misalnya Habib Bahar, hanya sekadar memprotes Habib Rizik. Lalu dengan gagahnya mereka menabrak gunung yang besar, membakar gedung-gedung. Ini adalah arogansi yang tidak bisa dibenarkan. Arogansi dalam intelektual yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diikuti. Mereka menabrak gunung besar. Pesawat saja menabrak gunung besar ya akan runtuh, akan hancur. Apalagi cuman burung, apalagi burung pipit menabrak gunung besar yang tidak ada apa-apanya. Maka sebab itu ulun sarankan kembali lagi kepada Kiai Haji Imaduddin untuk segera bertobat dan meminta maaf. Juga kepada si Fuad untuk bertobat dan meminta maaf. Juga kepada Arya Al-Wali Medsos, Laskar NKRI yang radikal itu, tolong segera bertobat. Dan juga kawan-kawan yang lain, segeralah bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta kepada orang yang bertobat. Allah suka kepada orang yang bertobat. Itu saja, karena lab ini tidak bisa lama-lama karena ulun ada kegiatan. Ulun akhiri, dan ulun tidak bisa baca komentar. Ulun akhiri dengan ucapan minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta